Allah Akbar. Ya astagfirullah. Uji nggak bisa dari dulu. Udah? Udah masuk? Ya ada rekor Pak. Tuh. Ya, ada Kedip-kedip recording. merah. Hah? Iya, Ada, tulisan recording ada. Ada Oke. recording kedip-kedip merah. Udah direkam Mas ya. Bang, cepetan dong. Abi mau pakai itu. Nggak bisa. Ini Abi pakai ini. Pakai handphone bisa nggak, Bang? Bang, handphone bisa nggak? Handphone nggak bisa. Enggak, maksudnya Abi pakai ini. Ini nggak bisa. Ini laptop. Oh, ini nggak bisa ini. Abang, Abi pakai laptop yang Cara ngubah. Kan ini masih yang saya masih variabel 1, variabel 2, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Untuk ubah X-nya tadi gimana, Pak? Kenapa? Gimana? Kan udah dikasih ke SPSS. Ya. Cara ngubah variabel di atas angka itu gimana? Ada di variabel view mengubahnya. Di variabel view saya share screen lagi ya. Ya. Oke, sip. SPSS ini dia. Record katanya. Nah, ini kan datanya udah masuk ya. Nah, buka variabel view. Nah, ini kan tulis nih name Y, X1, X2. Yang lainnya biarin aja. Terus desimal, nolin semua. Terus di label kinerja, kemampuan personal, kompetensi pedagogik. Nah, kalau udah ditulis semua, buka lagi data view, langsung begini. Ini selesaikan dulu yang di sini, nggak boleh di situ. Yang abang di sini dulu. Ya. Udah bisa, Bel? Iya, Pak. Nggak boleh, jangan dibuka lagi nanti ini. Ini nggak bisa. Ini aja dulu. Nggak apa selesaikan. Oke. Ustaz, Ya. ini mohon maaf ini saya Word-nya nggak bisa ngebuka file. Saya mau tukar laptop dulu, Ustaz. Ini saya lab dulu, nanti saya pakai laptop yang satu lagi, Ustaz. Oke. Ya, silakan. Ya. Tapi kami sambil jalan ya, kasihan teman-teman nunggu ya. Ustaz, tetap sambil jalan, nggak apa-apa. Oke. Ya. Nanti saya kan ada di Iya, udah direkam ini. Oke, ada sip. recordingnya ada. Benar. Pak Anwar di enable kali ya? Word-nya Pak Anwar. Enable editingnya itu Pak Anwar. Iya, kayak punya saya nih. Kayak enable. Ini langkah-langkah ini, kalau lupa, ada di langkah-langkah SPSS yang sudah saya kasih dulu. Iya Pak, nanti Ini nih. pada lupa. Ini nih. Ini saya pegang nih. Nah, ini ada 4 lembar. Klik ini sudah diringkas di sini sudah ada. Jadi Anda boleh lihat lagi kalau lupa. Ini apa tuh, Pak? Udah bisa lanjut belum? Yuk, boleh lanjut Pak. Ya. Oke. Kalau data udah tertayang begini ya di laptop Anda ya. Sudah. Ya, sekarang coba kursornya klik analyze atas. Nah, analyze ada, udah. Udah Pak. Ke bawah regression, terus ke kanan ada linear. Nah ini, analyze, regression, linear. Udah. Sudah. Oke, klik di linear. Klik, nah keluar ini. Ini saya keluarin dulu ya. Nah, kan tadinya begini aslinya. Nah, begitu. Keluar ini. Iya. Nah, sekarang yang kinerja guru masukin di kolom dependent dengan mengklik ini nih, tanda panah. Klik, tuh, masuk.
Terus yang kompetensi kepemimpinan transformasional, klik di independen. Klik. Nah, yang kompetensi pedagogik biarin dulu. Udah? Lalu Pak, yang Oke. yang kompetensi pedagogi, Bukan kompetensi, yang kepemimpinan dulu. Yang kompetensi biarin aja dulu. kepemimpinan transfer ke Ke kolom Independen. independen. oke. Iya, Udah masuk? sudah. Nah, di paling kanan ada statistik, ada plot, ada shift, ada option, ada style, ada boot star. Kita klik yang shift. Klik. Nah, keluar ini. Iya. Oke. Nah, Oke. lihat di paling kanan ada namanya residual. Residual itu sisa. Ada di paling atas unstandardized. Nah, itu klik. Dan tadinya kosong gitu. Kita klik. Iya. Pakai checklist. Sudah. Oke, sudah. Oke, terus ke bawah. Ada include the covariant metric. Nah, itu diklik juga. Tadinya kan kosong gitu. Klik. Sudah? Otomatis ya Pak ini. Otomatis. Kalau yang udah otomatis. Kalau nggak otomatis diklik aja. Baru continue. Paling bawah juga. Continue diklik. Nah. Ya. Terus oke. Oke. Klik. Nah, keluarkan ini. Ini biarkan saja. Nah, biarkan. Anda kembali lagi ke SPS-nya di bawah tuh. Kembali buka ini. Nah, sekarang keluar ada resi 1. Nah, di sini. Tadi kan ini kan output. Outputnya dibiarkan, kita mau lihat yang inputnya. Nah, diklik lagi yang ini, keluar ada resi 1. Res 1. Residual 1. Udah? Ya, pelan-pelan aja. Tadi saya tambahin resis 1, sekarang ke resis 2, Pak. Oh, tadi udah resi 1 udah. Enggak, resis 1-nya saya tambahin. Jadi lari ke kolom resis 2. Ngilangin kolom resis 1 atau itu sama Ini kayak ya, Excel nggak, gini Pak? aja. Nah, itu di blok pakai di del. Oh, Diklik di resi 1-nya, diklik. Nah, gitu, klik aja udah. Oke. Tuh, kan begitu tuh. Iya. Nah, langsung di del. Oh, di Delete. Ya, alhamdulillah. Nah, yang di sebelahnya Bapak pindahin. Sudah. Ada. Oke, sip. Ganti res 2 ke res 1, tulisannya gimana, Pak? Sama aja? Oke. Hah? Res 2 nanti untuk X2. Ini untuk X1 dulu. Enggak, tadi res 1 saya del, jadi res 2-nya pindah ke kiri. Jadi ngilangin yang kosong. Iya. Jadi ini kalau judulnya saya ganti res 1, gimana caranya, Pak? Oh, itu harus dari awal lagi dari tadi, dari ini. Dari under standardized yang tadi. Coba ulangi aja. Cepat kok. Bapak hapus aja dulu, itu hapus. Ikutin saya. Analyze. Sebentar, Pak. Itu hapus dulu. Yang resi 1 hapus dulu semua. Pak Mulai Heri, dari nol lagi. makanya jangan Awal lagi. buru-buru Pak Heri. Enggak, ini gara-gara res 1 saya tulis. Oke, hapus sudah. Ini di sebentar dulu, Pak. Ini di variable view-nya saya tulis ada res, itu ngikutin Bapak jadinya. Oh, nggak usah, itu belum. Itu mah otomatis. Itu hapus aja dulu di sini. Ya, Nah, ini kan otomatis kalau Bapak udah melakukan analisis, iya. muncul. Udah. Delete-nya nggak mau lagi. Nggak mau ke delete lagi. Gimana ya? Oh, alhamdulillah. Bisa Pak Heri? Cuman masalah judulnya doang, res 2 ini ganti res 1, apa harus menghapus? Ini angkanya mah sama, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, res 2 ya punya saya di Nggak sini. apa-apa udah. Oke, sekarang lanjutkan. Ini belum selesai. Rest area.
Kita lanjutkan. Udah? Iya, iya. Nah, analyze lagi. Analyze. Ya, ya. Ya, udah? Oke, sudah. Nah, di bawah ada non-parametric test. Di tengah, di tengah. Ya. Analyze Oke. non-parametric test. Ketemu? Ketemu, Pak. Ketemu. Udah ketemu? Sudah, Pak. Ya. Tarik ke kanan. Nah, di legacy ada tanda panah. Legacy dialog. Nah, terus turun ke bawah. Ada Ya. satu sampel KS. Oke. Ketemu? Non-parametric test, legacy, ke kanan lagi, ada satu sampel KS. One sampel KS. Sudah. Ada. Nah, klik di situ. One sampel KS-nya klik. Klik. Nah, keluar ini. Udah? Iya. Iya. Nah, normalnya di Kang. Iya, iya apa? Apa, Kang? Gimana? Iya, oh iya, iya sudah. Maaf, kok bentar dulu. Non-parametric. Nah, keluar ini kan? Nah, yang under standardized, pindahin ke kanan dengan mengklik panah. Ini under standardized, di sini klik dulu, pakai panah, nah begitu. Tes variable list, di bawahnya under standardized. Sudah? Kalau SPSS hanya ngeklik aja, insya Allah. Yang penting urutan kliknya apa itu Anda harus lihat di langkah-langkah SPSS. Under standardized-nya pindahin ke sini. Tadinya kan di sini, nah gitu. Anda klik, pindahin ke tes variable list. Udah? Bu Nelly udah bisa? Oke. Kalau udah lihat di bawah ada normal. Normal, Python. Nah, yang normalnya di checklist. Normal di checklist. Kalau udah normal checklist langsung oke. Oke. Nah, inilah NP par test yang kita ambil. Udah? Udah, Pak. Oke. NP par test ya. Nah, ini diklik sampai ada tanda merah nih di samping kanan, samping kiri. Klik sampai tanda merah. Kemudian copy, klik kanan, copy, ini ada copy. Nah, kita pindahin ke bab 4 tadi yang uji. Nah, pindahin ke sini. Udah kelihatan? Belum, Pak. Pindahinnya ke ini nih. Saya stop share dulu. Nah, pindahin ke sini nih. Ke mana tuh? Nah, ini. Ke uji prasyarat. Nah, ini. Nampak di situ? Nah, ini yang tadi nih.
Pindahin ke sini. Kita kasih nama tabel, terserah nomornya nomor berapa, nanti urutkan dari atas. Uji normalitas skala taksiran Y atas X1. Nah. Harus. Kelihatan ini? Ada? Kelihatan. Oke. Nah, Bapak dan teman-teman sekalian, ini yang diambil angka-angka yang ada di dalam tabel ini hanya dua, yang paling bawah 0,068. Jadi kalau ada gini angka 068 di depannya ada titik, itu artinya di depannya ada angka 0. 0,068. Di sini ada 099. Artinya di depannya ada titik, artinya dibacanya 0,099 gitu. Bisa? Pak Tisna bisa? Lagi kenapa-napa. Ya, pelan-pelan. Pak Agung bisa, Pak Agung? Ada kesulitan nggak? Pak, ulangin yang mindahin angka tadi, Pak. Nah, tadi kan udah ada di tabel. Tabelnya pindahkan ke sini, ke yang judulnya tadi apa? Uji prasyarat. Nah, taruh tabelnya di sini. Di situ kan ada tabel kosong. Taruh aja di bawahnya. Taruh di bawahnya. Nah, yang kosong tadi. Nah, tadi kan ini nih. Ini klik, copy. Cek. Cek. Ya. Nah, pindah ke sini. Ya kan kayak gini tadi kan? Cek. Serius, Bang? Nah. Ini untuk bisa nyamain margin. Di sini yang ada tanda ini nih. Lihat nih. Ini klik kanan. Klik kanan ada auto fit to word. Nah, dia akan ngatur sendiri. Lurus.
Di ujung sini kan ada tanda apa tuh silang ya. Cek. Halo, Cek. kedengaran? Cek. Halo. Ya, ya, Pak. Oke, sip. Tuh suaranya. Nah, kalau yang ini udah di sini, yang kolom kosong yang di dalam uji prasyarat dibuang, ini diganti sama ini. Nah, angka yang dipakai adalah hanya 2 yang paling bawah. Coba lihat di situ ada tes statistik. Ada. Nah, tes statistik, silakan Anda ketik dalam kurung jet hitung. Ada asim sig to talent atau nilai P. Asim sig Yang nggak keluar, suara bapak itu ada. to talent. Enggak, aku mau nanya tadi, dia nggak nyuruh ngomong. Kenapa, Bel? Kan saya, Pak. Mau nanya apa, Bel? Ais kayaknya. Suara saya nggak kedengeran. Ya. Cek. Ya, Saya kedengaran masih- Pak ke sini, Pak. Bagus. Saya mau pindah-pindah ini nih. Iya, Oke. kayak mana dong? Oh ini. Minahinnya belum bisa. Ada. Nah, ini udah pindah ke situ. Iya. Iya ya. Iya, nih, kenapa nih? Kamu bisa. Iya, kan ngikutin. Kalau bisa. Jalan itu error ntar. Udah, boleh lanjut? Ya Pak, lanjut. Oke. Nah, ini angka yang ini tulis di bawah di dalam kalimat. Dari tabel 49 di atas, nanti nomor tabelnya silakan ikutin. Yang sesuaikan dengan yang di atasnya. Maka galah taksiran untuk persamaan regresi Y topi ya, Y topi atas X1 menunjukkan asimsik to talent, ada 2 talent atau nilai P. Nah, yang 0,68 dipindahin ke sini. 0,68. Nah, sekarang bandingkan 0,068 dengan 0,05 atau 5%, gedean mana? 0,68. Nah, berarti pakai tanda ini. Nah, di laptop kan ada di bawah tuh. Tanda lebih besar. Nah, berarti itu terpenuhi karena syaratnya nilai sig-nya harus lebih besar dari 5%. 0,0. Nah, nilai sig-nya 5%. Nah, sekarang jet hitung yang atas nih, yang tes statistik. Ada di situ tes statistik? Ada. Ya, nilainya berapa? 0,099. Nah, itu adalah jet hitung. Tulis di sini atau jet hitung 0,99. Kemudian jet tabel pada taraf kepercayaan alfa 0,05 adalah, nah kita lihat di jet tabel, kan saya udah kirim di situ tabel jet. Saya tayangkan dulu ya. Nah, stop dulu. Nah. Tabel jet, nah ini. Nah, ini tabel jet. Tabel jet itu hanya ada 2. Dia tidak berubah-ubah, walaupun sampelnya berapapun tidak berubah-ubah. Nah, kalau alfanya 0,05 atau 5%, ini alfa nih. Baca nih ya, 0,050. Nah, nolnya ke sini. Berarti 1,645.
Kalau alfanya 0,02005 berarti 97,5%. Kalau 0,05 itu berarti 95% tingkat kepercayaannya. Nah, ini 1960. Kalau ini 1645. Nah, kita kan 5% tingkat kepercayaannya. Jadi tingkat kepercayaan itu artinya hasil penelitian kita itu tingkat kesalahannya adalah hanya atau errornya hanya 5%. Nah, ini angkanya 61645. Ingat-ingat. Nah, masukin di yang tadi. Nah, ini saya stop lagi. Nah, masukin di Nah, masukkan di sini. Jadi, J tabel pada taraf kepercayaan atau signifikansi A 0,05 adalah 1,645. Berarti, nah dalam kurung nih, Z hitung 0,099 dibanding dengan 1,645 gedean mana? Gedean Z tabel. Gedean Z tabel, berarti tandanya ngadep ke sini. Ngadep ke sana gitu, ya. Nah, artinya yang lebih besar dimakan. Ini kan artinya asalnya B. Ngadep ke sini berarti kalau dikasih ini berarti ini B. B itu lebih besar gitu. Nah, berarti HO diterima, HI ditolak. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa persyaratan normalitas distribusi galat taksiran Y topi atas X1 terpenuhi. Titik-titiknya diisi silakan. Y atas X1 terpenuhi. Dengan kata lain, galat taksiran persamaan regresi Y topi atas X1 berdistribusi normal. Nah, saya ulangi ya, dikatakan normal jika nilai simsignya lebih kecil, lebih besar daripada 0,05% dan nilai Z hitungnya lebih kecil daripada Z tabel. Nah, ini berdistribusi normal. Jadi data yang Anda peroleh dilihat dari sebaran datanya itu data yang berdistribusi normal. Paham? Ada pertanyaan? Pak Heri, bisa Pak Heri? Iya, lagi menyimak, Pak. Iya, sip. Aisyah, sudah? Beliau mah master, Pak. Akhirnya. Hebat, kelas A tuh ada beberapa orang masternya loh. Luar biasa. Kamal tuh Pak, master juga Pak. Iya. Nanti kalau kecepatan bisa belajar ke master juga boleh. Kata Aisyah berani piro katanya. Enggak juga. Aisyah tinggal 5 di pesantren, di asrama. Enggak, Pak, di rumah sama ibu. Oh, di mana, daerah mana? Di dekat Kubamas. Depok. Iya. Tetangga Pak Edi dong. Pak Edi di mana? Di Pancoran, Mas. Sama, satu kecamatan, Pak. Oh. Pak, Iya. saya mau nanya, Pak. Yo, silakan. Enggak, itu enggak ada hubungannya sama pelajaran sih. Kenapa? Nanti mas saya nyimak aja ke pelajaran sama Pak sama teman-teman. Itu Pak yang kemarin yang ada kasusnya di Bojong Sari. Itu istrinya Kiai Haji Junaidi bukan Bapak kan? Oh, bukan. Itu yang punya pesantren Iya. Darul Quran, itu mahasiswa saya, Pak. Sekarang dia S3 iya. dia. Iya. Kebetulan kiainya namanya sama. Saya pernah juga Iya. diundang ke sana untuk untuk ngasih pelatihan kepada kepada ustadz-ustadznya di situ pesantren. Iya Pak. Namanya Iya, Ibu Pak. Ida itu betul. Itu mahasiswa saya, bimbingan saya dulu S2-nya. Oh, gitu. Oh, PTK juga beliau. PTIQ. Oh, iya. Namanya Bu Iya, Pak. Ida, suaminya Kiai Haji Edi Junaidi, sama. Iya, saya kira Bapak itu. Iya deh Pak, makasih Pak. Lagi Iya. penasaran doang. Oke. Kemarin juga waktu kejadian
Ada mantan mahasiswa saya angkatan berapa gitu, 5 tahun lalu lulusnya, langsung nelepon. Pak, saya turut berduka katanya. Apaan sih? Bukan saya doang. Apa kecopetan? Enggak, saya yang bukan itu. Aisyah ngajar di mana? Di Alhamidiyah, Pak. Oh, itu udah deket ke rumah saya tuh. Oh iya, Pak. Di MTS-nya apa di SMP-nya? Di pendidikan Qur'annya, Pak. Oh. Di MTS-nya namanya ada Ibu Siti Barkah, itu teman saya. Oh iya, ada. Heeh. Guru fisika, itu teman SMA saya dulu. Iya, Pak. Saya kenal, Pak. Oh, rupanya deket juga itu. Udah hafal berapa juz? 30? Aduh, saya bukan tahfiz. Ah, bukan Saya tahfiz. bukan hafizoh, Pak. Hah? Saya bukan hafizoh. Oh, bukan. Apa? Bukan. Saya orang biasa aja, Pak. Orang biasa. Ada apa yang hafal Quran tuh, Pak? Ketua kelas kita. Pak Agung, bisa Pak Agung ngikutin? Salah, Pak. Bisa ya? Kalau Pak Agung yang punya Darul Quran nih. Numpang, Pak. Penguasa Darul Quran. Numpang loh. Dia mah adanya Yusuf Mansur, Pak. Iya. Saudara. Kalau udah, Muslim. yang pertama tadi udah selesai sampai berdistribusi normal. Lanjutkan ke yang kedua, pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja. Sama langkah-langkahnya. Berarti yang Ek 2-nya. Lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Siapa Pak Imron itu? Jagoan. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut. Analyze sama regression. Linear. Nah, yang kepemimpinannya keluarin. Yang kompetensi pedagogik masuk. Nah. Tukar. Nah, terus shape. Under standardize-nya udah di checklist kan? Langsung continue. Langsung oke. Nah, keluar ini. Kita lihat di resi 2 udah keluar sekarang. Resi 2. Sekarang enak, nggak usah ngitung-ngitung. Tinggal masukin tabelnya. Jadi dengan SPSS ini, teman-teman sekalian, Anda mau meneliti sampelnya ribuan pun nggak susah. Paling yang susah hanya capai enter datanya aja data. banyak gitu kan. Misalnya sampelnya 1000, masukin aja terus sampai 1000 ke bawah terus. Ngitungnya sama gampang kayak gini. Gitu. Nah, kalau udah gini, lanjutkan lagi. Analyze non-parametric test ke kanan. Nah, one sample KS. Cari one sample KS. Klik di situ. Ya, keluar ini. Nah, under standardize yang tadi keluarin dulu. Ini keluarin. Nah, begitu. Keluarin, sekarang masukin yang paling bawah, yang under standardize 2. Under standardize resi 2, masuk ke sini. Nah. Kalau untuk tahu 2 sama 1, nah ini lihat aja di sini ini. Nah, itu kan ada tuh. Under standardize resi 1, berarti yang ini resi 2 nih tuh. Iya kan?
Ya. Oke. Normalnya di checklist, normal di bawah, terus oke. Nah, keluar kan ini nih, tuh angkanya. Angkanya keluar ini. Klik, copy. Nah, copy. Gitu. Aisyah kalau nulis tesis bisa pembimbingnya bisa Pak Edi, itu deket tuh. Iya, Pak. Amin. Jago statistik lagi kan, gampang. Amin, mudah-mudahan, Pak. Siapa lagi yang di Depok? Tadi ada juga yang di Depok yang lain. Pak Jamal, Pak. Pak Jamal, di mana Pak Jamal? Jamal, Pak. Saya maaf ya Pak Uji Agung. Pak Jamal di daerah mana? Di Limo, Pak. Limo, Pak. Oh, Limo, dekat juga lah, nggak jauh. Makanya Oh, itu Pak, saya ini. kenal tadi yang Bapak bilang Bu Siti Barkah, saya kenal. Oh, alhamdulillah. Kayaknya saya kenal itu. Iya, iya, iya. Terus saya sama Pancoran mendekat, Pak. Paling Iya. juga 10 menit. Oke. Cuman saya nggak jago statistik, Pak. Ngeri jadinya. Saya juga di Depok. Gampang. Pak Dede mah Dede Lampung, Depok Lampung. Paling jauh Pak Dede. Pak Dede kayaknya tuh alamat emailnya bermasalah ya. Saya udah kirim kemarin nggak ini. A-nya, Pak, harus A kecil. Ke Pak Jamal aja ya kalau ngirim itu ya. Iya, Pak, itu email saya, Pak. Cuman Pak Dede itu ngirimnya harusnya A-nya A kecil, itu A besar. Oh. Iya, itu doang sih salahnya. Iya, iya, iya. Pak, setelah res 2 itu kan udah muncul sama kayak tadi. Ya, regression. So, tulis. Analyze. Ya. Non parametric test bawah. Ya. Nah, ke kanan. Terus ke Legasi dialog. legasi dialog ke bawah Terusnya, lagi. One sampel contoh KS. KS. Nah, udah Ya klik gitu. udah. Pak, Ya yang udah. yang X1 lagi ya? Sekarang yang X2. Sudah X2 nih. Oh, sekarang yang X2. Betul. Kayak tadi langkah-langkahnya sama. Jadi sedikit. Tipin sama kok. Ya, bapaknya. Oh, ada. Oh, cuma kira deh. Aduh, meninggal anak itu kan bapaknya orang. Oke, kalau ini udah copy, nah, masukin lagi ke yang tadi. Kok hasilnya 3. Yang pertama 3,34 sih. 3 0,0. Nah, masuk sini lagi. Nah, tadi kan ini ya. Hasilnya 0,068 untuk yang X1. Kameranya ditutup. Ya. Nah, terus sekarang yang X2. Nah, ini. Nah, jadi nilai asumsinya 0,200. Itu lebih besar dari 5% ya. Tandanya ke sini. Dan jet hitung, nah ini jet hitung yang tes statistik. Yang ada tes statistik di sebelahnya ditulis jet hitung. Diketik, takut lupa. Nah ini, tambahin jet hitung. Tes statistik itu sama dengan jet hitung. Jet hitungnya 0,048. Jet tabel pada taraf kepercayaan 0,05 atau 5%. Tadi kan udah sama, jet tabel nggak berubah-ubah. 1,645. Berarti jet hitung 0,048 lebih kecil dari jet tabel 1,645. HO diterima, HO itu H0.
Nah, dari mana lihatnya? Dari ini rumusannya nih. HO Gala taksiran kompetensi pedagogik X2 atas kinerja guru Y adalah normal. Ya. Berarti kalau hasil perhitungannya normal, berarti HO diterima. Nah, HI-nya Gala taksiran ini adalah tidak normal, berarti HI-nya ditolak. Selalu begitu. Karena merumuskan hipotesis harus berdua, harus berdampingan. HO sama HI atau HA. HA itu hipotesis alternatif. Atau I juga boleh. Nah, masukin ke sini. Berarti dengan demikian dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan bahwa persyaratan normalitas distribusi Gala taksiran Y topi atas X2 terpenuhi. Tulis di titik-titiknya terpenuhi. Dengan kata lain, Gala taksiran persamaan Y topi atas X2 adalah berdistribusi normal. Gitu. Master ibadah bisa ikutin Master Aisyah. Udah, Pak. Nah, mantap. Nah, teman-teman kalau ada kesulitan bisa hubungi Master Aisyah. Kak Febri juga jago tuh Pak, diam-diam. Siapa? Kak Febri. Oh iya, Pak Febri juga bagus, betul. Jago juga. Kemarin ada 3 orang kalau salah master tuh ya, di kelas A aja. Guru Jamal tuh master banget. Arif, Kak Amanda, sama siapa lagi ya? Pak Anwar. Umar deh kalau mah. Pak Anwar. Ustadz Sony. Ya, Pak Sony benar. Pak Sony. Sama Nelly kalau nggak salah. Imron. Terbaik dari Rosadi. Ustadz, saya mungkin masih menyimak aja dulu Ustadz yang ada di sini ya, karena di sininya laptop saya nggak bisa buka. Oh, ya nggak apa-apa, nanti diulang lagi boleh. Ya, Word-nya Ustadz, harus salah. Iya. Adek. Ini sedang pada apa ini Ustadz? Ini sedang ngerjain. Oh, Ini analisis. aduh. Nah, jadi untuk yang uji normalitas distribusi Gala taksiran selesai sudah. Jadi kalaupun nanti variabelnya nambah, sama seperti itu, ya. Nah, maka di bagian akhir Anda rekapitulasi hasil uji normalitas Gala taksiran. Nilai basic untuk Y atas X1 berapa, Y atas X2 berapa, alfanya 0,5, Z hitungnya berapa, Z sampai berapa. Kesimpulan Gala taksiran berasal dari populasi
berdistribusi normal. Jadi sudah untuk galah taksiran sudah selesai. Gitu. Jadi mau nanti X-nya X1, X2, X3, X4 dan seterusnya, cara ngitungnya sama seperti itu. Dan Pak, untuk yang nanti menulis yang udah ada hasilnya bisa di-share juga Pak buat perbandingan. Untuk kalau lupa ya. Iya, kalau ada yang salah misalkan gitu Siap. nanti bisa dilihat di yang benarnya. Udah saya kasih tanda merah-merah itu, jadi merah-merah itu artinya isinya. Oke. Kang Lutfi udah oke banget nih Pak, Kang Lutfi. Siap. Kita bisa belajar insya Allah. Oke. Nah nanti ini potongan-potongan bab 4 ini digabung dengan yang kemarin-kemarin ya. Pokoknya nanti di bagian akhir saya kasih yang utuh. Bab 4 utuh. Jadi yang nulis tesis kuantitatif nantinya, Anda tuh hanya mikirin bab 1 sama bab 2 aja. Bab 3, bab 4-nya itu udah baku. Nanti saya kasih. Tinggal disesuaikan dengan, misalnya Anda judulnya apa, variabelnya kan beda pasti kan? Tinggal ubah-ubah variabelnya aja. Cara ngitungnya seperti apa, nanti tinggal ngikutin. Gitu. Saya ngasihnya dipotong-potong supaya sesuai dengan apa yang sedang diajarkan gitu. Siap, Pak. Emang kalau langsung sekaligus banyak juga bisa, tapi kan muntah nanti. Jadi sedikit-sedikit aja. Aisyah sudah selesai ya? Master? Iya, Pak. Oke. Aja, Pak, nggak usah master. Tambah lagi materinya apa cukup sini dulu ya? Cukup, Pak. Cukup dulu ya. Besok itu uji, ini namanya uji normalitas segala taksiran. Tujuannya untuk mengetahui apakah data kita itu berawal dari data yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, besok uji linearitas persamaan regresi. Apakah linear atau tidak? Sekarang baru sebatas ke uji gala taksiran saja. Nah, sekarang hanya gala taksiran aja. Ini yang ANOVA enggak dilanjut, Pak. ANOVA-nya belum, nanti untuk itu udah uji hipotesis. Pak, enak mah minggu depan langsung aja ke kampus, Pak lah. Belajar Sebetulnya kalau saya begini juga agak maunya agak begitu pusing, ya. Pak. Jujur, Pak. Bener, sama. Kecuali master, Pak. Saya bukan master soalnya. Ustaz Jamal jangan nyerah dulu dong. Bukan nyerah, Kita maksudnya belum anak-anak bareng. di kelas gitu. Ustaz Jamal, kalau kita udah ketemu di kelas kayaknya kumpul semua kita bisa paham deh kalau ketemu di kelas. Iya, itu Oke. maksud saya begitu. Ustaz Jamal bisa main ke rumah saya. Aduh, bareng-bareng deh Ustaz, bareng-bareng Ustaz. Saya ajarkan langsung. Kesananya Kan rumahnya di Depok kan, dekat kan, Limo? Deket, Pak, deket. Emang Pancoran belah mana, Pak Pancoran? Di Ratu Jaya, RT 2 RW 5 ntar saya Oh, itu kasih masih zona merah kan, Pak? Masih zona merah itu. Ya, tapi pakai masker aja lah. Iya sih. Kalau Limo sih dari zona hijau, Pak. Alhamdulillah. Saya mau main sama Ais. Enggak ada yang ngajak ini. Kenapa kagak? Nanti mau main sama Soalnya Ais. kalau mainnya ke Master Aisyah kan nanti Anda ditangkap polisi. Emang itu yang dalam Arab, Pak. Iya. Saya sih paham maunya bukan ke rumah saya tapi ke Master Aisyah. Nah, itu Ya dia. kan deketan juga, paling deket juga kan gitu. Boleh, Pak, boleh. Pak Jamal gimana sih? Tuh kan pandang langsung aja tuh komen kalau urusan beginian. Oke, sebelum saya lab, saya tutup. Siap. Nih, stop. Ya.
Teman-teman sekalian, karena di dalam daftar nilai ada tugas yang harus semua kerjakan, yang lalu-lalu kan belum semua. Saya tidak akan ngasih tugas yang berat-berat. Jadi tugas Anda dikumpulkannya nanti pas waktu ujian akhir. Ya, jadi berarti masih sebulan setengah lagi. Biasanya saya suruh Anda bikin proposal penelitian yang nanti akan dijadikan tesis. Tapi saya kira nggak usah sampai sana. Saya minta Anda buat judul penelitian, cukup nulis bab 1 saja. 5 sampai 8 halaman, ya. Bab 2-nya Anda cukup, misalnya bab 2 kajian pustaka atau bab 2-nya apa? Nah, cukup Anda ininya aja, apa namanya, pointernya, daftar isinya. Misalnya tadi, pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan kompetensi pedagogik guru terhadap kinerja guru. Nah, berarti di bab 2-nya, 1 pengertian atau kalau di S2 saya biasanya jarang menggunakan istilah pengertian, tapi hakikat. Hakikat kepemimpinan transformasional. Ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Nah, mengembangkan, nah itu pointer-pointer itu cukup pointernya aja, nggak usah dijelasin. Tapi bab 1-nya lengkap. Bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Hanya 6 poin. 6 poin itu dijelaskan. Ya. Sistematika penulisannya dilengkapi nggak, Pak? Ya. Di bab 1 kan biasanya ada sistematika penulisan, itu dilengkapi atau enggak? Ya, kan Anda belum tahu ke belakangnya. Kalau mau dilengkapi lebih bagus. Ya, lebih bagus. Harapannya gini, kalau bisa judul itu yang memang betul-betul Anda sukai dan Anda yakini bahwa itu bisa jadi tesis gitu. Jangan asal memenuhi tugas saja. Kalau kan sebulan lumayan sambil makan, merenung-renung, sambil ngomong anak, wah ini kayaknya saya mau neliti ini gitu. Nah, biasanya kalau udah punya judul, besok begitu masuk semester 3 udah bisa nulis gitu. Udah bisa uji kompres, udah bisa nulis supaya lulusnya tepat waktu. Nah, apa cepat-cepat? Ya kalau cepat kan lebih bagus, nanti bisa langsung S3. Ya. Paling itu tidak Pak, kalau saya mau nanya. Kalau nggak langsung S3 kan udah langsung MPD, makin percaya diri kan gitu. Kenapa, silakan Pak Jamal. Itu Pak, mengenai bedanya Pak, saya sama sekali belum paham soalnya. Mengenai proposal yang tadi Bapak maksud, ya. Dengan itu apa itu namanya? Dengan bab 1 itu kan jauh ya Pak. Kayak gimana sih Pak perbedaan? Kalau proposal itu sampai bab 3 kalau untuk kuantitatif, kalau untuk kualitatif cukup bab 1 tapi sudah bab 1-nya sudah mencakup kajian pustaka, udah mencakup apa namanya metodologi ada di situ. Nah, yang kualitatif sama kuantitatif itu beda. Nanti saya ini desa. Dulu udah pernah di slide saya udah ada tuh contoh proposal kuantitatif dan kualitatif. Boleh dilihat-lihat lagi. Oh iya Pak. Oke, ada tanyaan lagi? Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Anda masih bingung. Bedanya pengaruh dengan hubungan. Ada orang yang nulis hubungan bla 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 dengan bla 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 bla. Pengaruh bla 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 dengan bla 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 bla. Kan beda kan? Nah, kalau hubungan itu hanya untuk mengukur kekuatannya seberapa kuat gitu. Misalnya tadi hubungan itu kalau bisa harus 1 unit analisis misalnya ya. Hubungan IQ anak dengan prestasi kan 1 unit tuh. Dua-duanya anak. Kalau sudah beda, gunakan kata pengaruh. Misalnya, pengaruh kompetensi guru dalam dan metode mengajar terhadap prestasi anak. Jadi yang 1 guru, yang 1 anak. Itu namanya udah 2 unit analisis. Nah, itu gunakan kata pengaruh. Gitu. Tapi kalau misalnya yang 1 unit analisis, yang contoh yang lain, hubungan antara misalnya kompetensi sosial dan
kreativitas terhadap perilaku sosial anak. Nah, itu satu unit analisis. Dua-duanya, tiga-tiganya anak variabelnya. Bisa dibedakan? Bisa ya? Kalau pengaruh misalnya pengaruh cara mengajar dosen ya dan penguasaan materi terhadap prestasi mahasiswa itu pengaruh. Gitu karena beda unit analisisnya beda gitu. Bisa dipahami ya? Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak, kayaknya. Jadi kalau ada kesulitan boleh boleh ditanyakan via WA dan sebagainya. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf Pak, nanti videonya ini gimana Pak? Hah? Buat yang tadi belum menyimak Pak, videonya. Ntar dikirim. Ntar ya. Boleh. Boleh Anda lab. Makasih Pak. Saya mau nunggu kelas berikutnya. Ya. Makasih. Baik, Terima kasih Pak. Ya. Ustaz Agung datar banget nih. Tandanya paling paham nih. Ah? No comment nih, no comment. Videonya. Udah kita ngobrol di grup lah ya. Ya. Farah, apa kabar Farah? Assalamualaikum. Iya. Baik. Ya. Ini N dulu. Ini. Di sini. Udah. Ini. Di foto cantik.